Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah derasnya arus kehidupan, seringkali kita dihantui oleh pikiran-pikiran negatif yang mengganggu ketenangan hati. Rasa gelisah, takut, dan putus asa seolah menjadi teman sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa ada terapi jiwa yang diajarkan oleh Islam yang mampu membersihkan hati dan menenangkan pikiran? Terapi itu adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Hari ini, kita akan membahas bagaimana istighfar bisa menjadi kunci ampuh untuk mengelola pikiran negatif dan membawa ketenangan hakiki dalam hidup kita. Pernahkah Anda merasa seolah beban pikiran tak pernah lepas, bahkan saat Anda berusaha tenang? Atau ketika perasaan bersalah dan takut menghantui tanpa henti? Jangan khawatir. Anda tidak sendirian. Dalam Islam, ada rahasia sederhana namun sangat dahsyat yang sering dilupakan banyak orang. Istighfar. Amalan ini bukan hanya membersihkan dosa, tapi juga mampu menjadi terapi jiwa yang menyembuhkan dan melindungi dari pikiran-pikiran negatif yang merusak. Hati, pusat kehidupan rohani. Pikiran negatif seringkali datang tanpa undangan. Ia menyelinap dalam diam, menghantui saat sendiri, dan mempengaruhi cara kita memandang dunia. Rasa takut yang berlebihan, prasangka buruk terhadap orang lain, kekhawatiran akan masa depan, dan penyesalan masa lalu, semuanya berkumpul menjadi beban batin yang menguras energi dan menyesakkan dada. Dalam Islam, hati adalah pusat kehidupan rohani manusia. Ketika hati sakit, seluruh aspek kehidupan akan ikut terpengaruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Pikiran negatif adalah tanda bahwa hati sedang tidak sehat. Ia menjadi sumber gelisah, membuat tidur tidak nyenyak, ibadah terasa hambar, dan hubungan dengan sesama menjadi tegang. Kita mulai memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi, menghakimi niat orang lain, bahkan mulai meragukan takdir Allah. Hati yang terombang-ambing oleh pikiran semacam ini mudah jatuh dalam kegelapan. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, "Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka." Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Ayat ini menyiratkan bahwa dosa dan kesalahan, baik yang tampak maupun tersembunyi dalam pikiran, bisa menjadi tabir penutup hati. Pikiran negatif yang terus-menerus dibiarkan akan menjadi noda. Jika tak dibersihkan, hati akan tertutup dari cahaya hidayah. Penting bagi setiap muslim untuk waspada terhadap lintasan dan pikiran yang merusak, karena seringkali masalah kita bukan pada keadaan luar, tapi pada cara kita memikirkannya. Pikiran negatif mengerdilkan harapan, menjauhkan dari rasa syukur, dan membuat kita merasa jauh dari rahmat Allah. Namun, kabar baiknya, Islam tidak membiarkan kita tenggelam. Allah memberikan solusi yang lembut dan menyembuhkan. Taubat dan istighfar, sebuah pintu yang selalu terbuka bagi siapapun yang ingin pulang, bahkan dari kegelapan paling pekat sekalipun. Dalam kehidupan ini, kita tidak pernah luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak kita sadari. Kadang kita melukai orang lain dengan kata-kata, membiarkan amarah menguasai diri, atau sekedar lalai dalam mengingat Allah. Setiap kesalahan kecil yang dibiarkan perlahan menumpuk menjadi beban batin. Jika tak segera dibersihkan, ia akan menutup jalan kita menuju ketenangan jiwa. Disinilah istighfar menjadi cahaya penuntun, bukan sekedar ucapan, tapi jembatan antara hamba dan Tuhannya. Saat kita mengucapkan astaghfirullah, itu bukan hanya permohonan ampun, tapi itu adalah bentuk pengakuan. Kita mengakui bahwa diri ini lemah, penuh kekhilafan, dan sangat bergantung pada rahmat Allah. Istighfar adalah pengingat bahwa kita bukan Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita tidak mengendalikan takdir, kita tidak sempurna, dan kita butuh dibimbing. Maka saat kita mengulang-ulang istighfar, kita sedang membuka hati untuk disentuh oleh kelembutan ilahi. Perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang suci dan terjaga dari dosa, justru paling banyak beristighfar. Dalam sebuah hadis disebutkan,
Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya, aku bertaubat setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa istighfar bukan hanya untuk mereka yang berdosa besar, tapi justru untuk siapapun yang ingin menjaga kejernihan hati. Ia seperti air wudhu bagi jiwa, menyegarkan, membersihkan, dan menghidupkan kembali semangat yang hampir padam. Istighfar adalah jalan terang, karena ia membebaskan hati dari belenggu. Saat seseorang larut dalam pikiran negatif, seperti merasa tidak berguna, penuh dosa, atau tidak pantas mendapat kebahagiaan, istighfar membisikkan sesuatu yang berbeda. Allah Maha Pengampun. Ia tidak melihat masa lalumu, tapi melihat hatimu sekarang. Allah tidak pernah jenuh mengampuni, bahkan ketika kita telah lelah meminta. Dia berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Bukankah ini luar biasa? Bahwa dalam gelapnya pikiran negatif, ada cahaya yang bisa kita temui hanya dengan menggerakkan lisan dan melibatkan hati. Istighfar adalah ketukan lembut di pintu langit, dan Allah tidak pernah mengabaikan siapapun yang mengetuknya dengan harapan dan kerendahan hati. Peran istighfar dalam melawan bisikan setan. Setiap manusia dikelilingi dua bisikan, satu dari malaikat yang mengajak pada kebaikan, dan satu lagi dari setan yang menyeret pada keburukan. Yang paling berbahaya dari setan adalah kemampuannya membisikkan hal-hal negatif ke dalam hati manusia tanpa disadari. Ia tidak datang dengan wajah yang menyeramkan. Ia datang melalui lintasan pikiran, suara hati yang samar, dan logika yang tampak masuk akal tapi menjauhkan dari Allah. Bisikan setan itu halus. Ia meracuni kita dengan perasaan cemas tanpa alasan, membuat kita iri dengan kehidupan orang lain, menumbuhkan rasa tidak puas terhadap takdir, dan menanamkan putus asa saat kita jatuh dalam dosa. Sedikit demi sedikit, racun itu menyebar. Hati yang semula lembut dan bersih, perlahan menjadi keras dan gelisah. Inilah yang disebut penyakit hati. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup dari mereka. Ia berkata, "Tuhan kalian hanya melarang kalian dari pohon ini agar kalian tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di surga." Quran Surah Al-A'raf ayat 20. Begitulah cara kerja setan sejak awal penciptaan manusia, membisikkan keraguan dan menjanjikan sesuatu yang palsu. Jika kita tidak waspada, jiwa kita akan perlahan terkontaminasi. Pikiran negatif bukan hanya masalah psikologis, ia bisa menjadi celah bagi setan untuk menjerat rohani kita. Disinilah peran istighfar menjadi penting. Ia adalah detoksifikasi jiwa, membersihkan hati dari racun-racun bisikan yang menggelapkan nurani. Setiap kali kita beristighfar, seolah kita sedang menarik keluar duri-duri halus yang tak terlihat, tapi menyakitkan jiwa. Kita sedang berkata pada setan, "Aku tahu kelemahanku, tapi aku juga tahu kepada siapa aku harus kembali." Istighfar mempertegas posisi kita sebagai hamba yang sadar. Ia mengembalikan kewarasan rohani, bahwa hidup ini bukan hanya soal dunia dan penilaian manusia. Ia menyadarkan kita bahwa bisikan setan itu bisa dikalahkan selama kita mau merendahkan diri di hadapan Allah dan berserah total padanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Setan akan mendekati anak Adam, maka ia berkata, 'Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu?' Hingga akhirnya ia berkata, 'Siapa yang menciptakan Tuhanmu?' Maka jika dia sampai ke hal itu, hendaklah dia beristighfar kepada Allah dan berhenti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat bagaimana istighfar menjadi pelindung dari godaan yang bahkan mengguncangkan akidah. Dengan beristighfar, kita sedang membangun benteng dalam hati, benteng yang membuat setan kehilangan kendali atas pikiran kita. Karena itu, jadikan istighfar sebagai bagian dari rutinitas spiritual harian. Ucapkan dengan kesadaran, bukan hanya di lisan, tapi dari hati yang sungguh-sungguh ingin dibersihkan.
Setiap istighfar adalah tamparan bagi setan dan cahaya bagi hati yang mulai gelap. Merenung dalam keheningan dan zikir. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita jarang benar-benar hening. Bukan hanya telinga yang bising oleh suara-suara luar, tapi hati kita pun riuh oleh suara-suara batin. Kekhawatiran, rasa bersalah, kecemasan, harapan yang belum terpenuhi, dan luka-luka yang belum sembuh. Semua itu bersatu menjadi beban yang berat, dan sayangnya kita sering membawanya sendirian tanpa pernah benar-benar menyerahkannya kepada Allah. Padahal ada satu cara yang sangat sederhana, namun begitu dalam maknanya. Hening sejenak untuk beristighfar. Bukan sekedar mengucap astagfirullah dengan terburu-buru, tapi benar-benar duduk diam, menyendiri, memejamkan mata dan menghadapkan hati sepenuhnya kepada Allah. Tafakur, merenung dalam keheningan adalah tradisi hati para pencinta Allah. Ia adalah bentuk kehambaan yang penuh kesadaran. Saat tafakur dipadukan dengan istighfar, maka terciptalah sebuah momen spiritual yang begitu dalam. Di situ, kita tidak hanya meminta ampun atas kesalahan, tapi juga belajar mengenali diri sendiri, mengenali dosa yang tersembunyi, niat yang sering terselubung ego, serta mengakui bahwa kita adalah makhluk yang amat bergantung pada rahmat-Nya. Allah berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Quran Surah Ali Imran ayat 135. Dalam momen hening itu, kita tidak sedang berteori tentang agama atau sibuk dengan dalil. Kita hanya hadir sebagai seorang hamba yang datang dengan membawa luka, kecewa dan kekurangan, lalu beristighfar karena tahu hanya Allah yang mampu menyembuhkan semuanya. Cobalah luangkan waktu 10-15 menit sehari. Cari tempat yang tenang, matikan gawai, tutup mata, dan tarik napas perlahan. Ucapkan astagfirullah bukan karena hafal, tapi karena sadar. Biarkan setiap lafaz itu turun ke dasar hati dan menyapu bersih debu-debu gelisah yang telah lama menumpuk. Bukan kuantitas yang penting dalam momen ini, tapi kualitas kehadiran kita di hadapan Allah. Satu istighfar yang tulus dari hati yang remuk bisa lebih berarti di sisi Allah daripada 1000 istighfar tanpa kesadaran. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih senang atas tobat seorang hambanya daripada salah satu dari kalian yang kehilangan untanya di tengah padang pasir, lalu ia menemukannya kembali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan betapa gembiranya Allah saat kita kembali, meski hanya dengan istighfar dalam sekejap keheningan. Tafakur dalam istighfar adalah cara kita kembali pulang ke rumah spiritual yang selama ini kita tinggalkan karena terlalu sibuk dengan dunia. Di sana, dalam heningnya istighfar, kita menemukan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia telah ada di dalam hati yang bersih, dalam jiwa yang telah disentuh cahaya ampunannya. Pikiran negatif seperti gulma dalam taman jiwa. Ia tumbuh cepat, mengambil ruang, dan jika dibiarkan akan menenggelamkan keindahan yang seharusnya ada. Ketika kita terus membiarkan pikiran buruk berkembang, baik tentang diri sendiri, orang lain maupun takdir Allah, hati akan menjadi lemah, sempit dan gelap. Kita mulai merasa tidak layak, tidak mampu, dan tidak berharga. Namun Islam tidak membiarkan kita larut dalam kegelapan itu. Allah mengajarkan bahwa hati yang dipenuhi dengan zikir, dengan mengingatnya, akan menjadi tenang, jernih dan kuat. Sebagaimana firman-Nya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Inilah solusi agung dari langit. Gantilah pikiran negatif dengan zikir positif. Saat rasa takut datang, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, atau cukuplah Allah menjadi penolong kami. Saat hati terasa gelap, ucapkan la ilaha illallah, atau tidak ada Tuhan selain Allah. Saat merasa bersalah dan tertutup, ucapkan astaghfirullah dengan penuh harap. Zikir bukan sekedar bacaan di bibir. Ia adalah kekuatan spiritual yang menata ulang arah pikiran. Ia menyeimbangkan batin, membungkam bisikan buruk, dan mengangkat kita dari jurang keputusasaan. Pikiran negatif melemahkan, tapi zikir menguatkan. Pikiran negatif membelenggu, sedangkan zikir membebaskan.
Lihatlah bagaimana para nabi dan orang-orang soleh melawan kegelisahan bukan dengan melarikan diri, tapi dengan zikir. Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan di kegelapan laut tidak mengutuk nasibnya, tapi ia berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zolim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Doa itulah yang membuka jalan keluar dari penderitaan. Allah tidak hanya menyelamatkan Nabi Yunus, tapi juga menjadikan doanya sebagai warisan spiritual bagi setiap hati yang sedang tenggelam dalam masalah. Maka jika hari ini kita sedang dihantui pikiran negatif tentang kegagalan, tentang masa lalu yang kelam, atau tentang ketidakpastian masa depan, kita punya pilihan, membiarkan diri terus terbenam, atau bangkit dan menggantinya dengan zikir. Mulailah hari dengan menyebut nama Allah, akhiri malam dengan berserah diri kepadanya. Selipkan zikir di antara aktivitas, bukan hanya sebagai ritual, tapi sebagai energi rohani yang menyuburkan pikiran dan perasaan. Karena setiap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan astagfirullah adalah benih positif yang jika ditanam dengan ikhlas akan menumbuhkan taman ketenangan di dalam jiwa. Jika kita ingin hidup lebih damai, jangan biarkan pikiran negatif menjadi raja dalam hati kita. Jadikan zikir sebagai penguasanya, karena hanya dengan mengingat Allah, kita kembali kepada fitrah, jiwa yang tenang, hati yang lapang, dan hidup yang penuh makna. Konsistensi istighfar, fondasi kesabaran dan gaya hidup. Kesabaran dan keikhlasan adalah dua pilar utama dalam kehidupan seorang mukmin. Keduanya menjadi kunci agar hati tetap teguh, jiwa tetap tentram, dan langkah tetap mantap meski dilanda cobaan dan ujian yang berat. Namun, menumbuhkan kesabaran dan keikhlasan bukanlah perkara mudah. Dunia seringkali menyajikan tantangan yang menguji batas kemampuan kita, dan nafsu pun sering menggoda untuk menyerah atau berputus asa. Dalam konteks ini, istighfar menjadi sarana spiritual yang sangat efektif untuk menumbuhkan kesabaran dan keikhlasan. Ketika kita beristighfar, kita mengakui kelemahan dan kesalahan diri, lalu memohon ampun kepada Allah. Proses ini secara halus menumbuhkan rasa kerendahan hati yang merupakan dasar dari kesabaran dan keikhlasan. Allah berfirman, "Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah itu selama ia bersabar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istighfar mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan yang datang bukan hanya ujian, tapi juga kesempatan untuk membersihkan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu, hati menjadi lebih ikhlas menerima segala ketentuannya tanpa keluhan dan kekecewaan. Selain itu, istighfar menenangkan jiwa yang gelisah. Ketika kita mengucapkan astagfirullah, bukan hanya dosa yang diampuni, tapi hati juga diberi ketenangan dan keyakinan bahwa Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Ketika keyakinan ini tumbuh, kesabaran dan keikhlasan pun bertumbuh secara alami. Melalui istighfar, kita belajar untuk melepaskan ego dan harapan duniawi yang berlebihan. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Dengan demikian, kita menjadi lebih tabah dalam menghadapi masalah dan lebih tulus dalam menjalani hidup. Praktik istighfar yang konsisten akan membentuk karakter spiritual yang kokoh. Ia membiasakan hati untuk selalu kembali pada Allah, meluruskan niat, dan menjaga diri dari godaan serta kesalahan. Lebih dari itu, konsistensi istighfar membuka pintu rahmat Allah yang luas. Dalam setiap permohonan ampun, tersimpan harapan dan keyakinan bahwa Allah akan memudahkan jalan keluar dari kesulitan, memperbaiki keadaan, dan memberi kekuatan baru untuk menjalani hari. Istighfar bukan hanya sekedar bacaan yang diucapkan sekali dua kali lalu dilupakan. Ia adalah sebuah amalan spiritual yang harus dijaga konsistensinya agar benar-benar memberikan efek positif bagi jiwa dan pikiran. Konsistensi dalam beristighfar adalah kunci agar hati senantiasa terhubung dengan Allah, selalu dalam kondisi bersih dari noda dosa, dan pikiran terbebas dari bayang-bayang negatif.
Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beristighfar. Maka mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Perintah ini bukan hanya sebuah anjuran sesaat, melainkan sebuah panggilan untuk menjadikan istighfar sebagai bagian rutin dalam keseharian. Orang yang konsisten beristighfar bukan hanya akan mendapatkan ampunan, tetapi juga akan merasakan ketenangan dan kedamaian yang terus-menerus. Mengapa konsistensi ini sangat penting? Pikiran negatif dan godaan setan datang secara bertubi-tubi dan seringkali tanpa kita sadari. Jika kita hanya beristighfar saat merasa bersalah, maka di waktu lain hati kita akan terpapar oleh gelombang negatif tanpa perlindungan. Namun dengan istighfar yang konsisten, kita membangun perisai spiritual yang kuat untuk menangkis pengaruh buruk itu. Rasulullah SAW juga mencontohkan kebiasaan beristighfar yang rutin, bahkan dalam keadaan paling sempurna sekalipun. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar sebagai napas kehidupan seorang mukmin, bukan hanya sebagai permohonan ampun atas kesalahan besar, tapi juga sebagai penyucian hati setiap saat. Untuk menjaga konsistensi ini, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Mengucapkan istighfar setiap selesai sholat sebagai bentuk permohonan ampun. Menjadikan istighfar sebagai bagian dari zikir pagi dan petang untuk menjaga hati tetap bersih dan pikiran jernih. Menggunakan istighfar sebagai obat ketika mulai merasa gelisah, stres, atau datang pikiran negatif. Mengingatkan diri untuk istighfar saat merasa lupa diri atau terlena oleh dunia. Konsistensi istighfar akan membentuk karakter spiritual yang kokoh. Ia membiasakan hati untuk selalu kembali pada Allah, meluruskan niat, dan menjaga diri dari godaan serta kesalahan. Lebih dari itu, konsistensi istighfar membuka pintu rahmat Allah yang luas. Dalam setiap permohonan ampun tersimpan harapan dan keyakinan bahwa Allah akan memudahkan jalan keluar dari kesulitan, memperbaiki keadaan, dan memberi kekuatan baru untuk menjalani hari. Ketenangan hakiki yang dicari oleh setiap manusia sebenarnya hanya bisa diperoleh dengan kedekatan kepada Allah. Istighfar adalah salah satu cara agar kita terus-menerus mengikat tali tersebut. Seperti sebuah pepatah dalam Islam, La yadkhulul jannata ahadun illa birahmatillah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Istighfar adalah kunci membuka pintu rahmat itu. Mengubah istighfar menjadi gaya hidup juga berarti kita belajar untuk selalu introspeksi diri dan berusaha memperbaiki diri secara terus-menerus. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah pada kegagalan, karena setiap kali beristighfar, kita memohon kekuatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, gaya hidup istighfar membantu kita menghadapi setiap ujian dan cobaan hidup dengan sikap yang berbeda. Bukan dengan rasa putus asa atau marah, tetapi dengan harapan, kesabaran, dan rasa syukur. Sebab, istighfar menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Sebagai penutup, menjadikan istighfar sebagai gaya hidup adalah sebuah investasi spiritual yang akan memberikan hasil luar biasa, jiwa yang tenang, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh dengan kasih sayang Allah. Dengan ini, kita akan menjadi pribadi yang mampu menghadapi dunia dengan penuh keyakinan dan ketenangan, serta siap menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Saudaraku, hidup ini tak pernah lepas dari ujian, tekanan batin dan gelombang pikiran yang datang silih berganti. Namun di balik semua itu, Allah telah memberi kita jalan pulang lewat istighfar. Bukan hanya sebagai bentuk taubat, tapi juga sebagai pelukan lembut dari langit untuk jiwa yang lelah. Mari jadikan istighfar bukan hanya ucapan di bibir, tapi nafas dalam setiap langkah kita. Sebab, siapa yang membiasakan diri mengingat Allah, niscaya hatinya akan dipenuhi cahaya dan ketenangan. Dan siapa yang jujur dalam istighfarnya, Allah akan cukupkan hatinya, lapangkan pikirannya, dan tuntun langkahnya. Jika naskah ini menyentuh hati dan memberi manfaat untuk hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah, kita akan terus belajar bersama menapaki hidup yang lebih bermakna dan penuh keberkahan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.